kayaknya untuk lebih jelasnya mendingan kita ngobrol aja sama reporter kita. Ya. Karena udah ada Mas Yurgo yang ada di sana. Kita tanya langsung ya. Selamat pagi Mas Yurgo. Pagi. Selamat pagi, Mas Aryo dan Mbak Indri. Selamat pagi. Pagi, Pagi Bang Yurgo. Mas. Ini ada-ada aja gebrakannya Mas. Iya, berita yang dari kemarin lumayan ramai juga seliweran di FYP aku ya. Bang, tapi boleh dikasih tahu dulu nggak sih Kades Hadakewa ini tuh di daerah mana sih sebetulnya kejadiannya? Baik, memang Kades Hadakewa ini di daerah Kabupaten Lembata. Salah satu kades berprestasi di tingkat nasional sebenarnya. Wow. Mbak Indri dan Mas Aryo. Lembata tuh NTT berarti ya? Ya, di NTT Nusa Tenggara Timur. Oh wow. Dia berprestasi sebenarnya. Iya. Nah. Pernah ikut dengan Bapak Presiden Jokowi ke India pada tahun 2019. Karena BUMDes ikan teri yang dipromosikan berhasil waktu itu. Nah inilah dia ya, kadang kita tuh ngelihat orang dengan prestasi dan skillnya tapi kadang ya kehidupan pribadinya juga nggak lepas dari sorotan gitu. Iya, betul. Terkait yang satu ini seperti apa sih kabarnya? Jadi Bang Yurgo katanya berselingkuh dengan seorang istri yang sudah bersuami gitu, kemudian saling melaporkan gitu. Boleh dong diceritain dulu dari awal mula ceritanya Bang yang mencuat ke masyarakat? Baik, Detikers, memang Kades Hadakewa ini awal terlapornya memang dia menghamili istri orang. Dengar kabarnya bahwa sudah sejak lama kasus ini mencuat ke permukaan publik tapi belum juga dilaporkan ke pihak kepolisian. Dan pada tanggal 24 bulan 2 2025 itu memang suami dari MPR melaporkan Kades Hadakewa Clemens Kewaman ke Polres Lembata terkait dengan kasus perselingkuhan atau tindakan asusila yang dilakukan oleh Kades Hadakewa terhadap istrinya hingga hamil. Dan bahkan informasi terbaru bukan hamil tetapi memang anaknya sudah melahirkan. Informasi yang saya dengar terbaru dari tadi pagi, anaknya sudah melahirkan dan baru dilaporkan pada tanggal 24 bulan 2, padahal sudah diketahui sejak tahun 2018 berhasil melalui chattingan antara Kades Hadakewa dan istri dari Igu sendiri. Demikian Mas Aryo dan Menteri. Sebentar, Mbak Yurgo. Jadi sebenarnya siapa yang menuntut siapa? Karena kan dari informasi yang kita dapatkan bahwa ya si istrinya ini malah menuntut suaminya. Padahal yang berselingkuh si istrinya ini kan? Memang benar Mas Aryo. Tanggal 28 bulan 2 2024 kemarin memang istrinya kembali melaporkan suaminya sendiri karena penelantaran anak dan juga istri sejak dari 4 tahun lalu, dari 2022 sampai 2025. Maka dilaporkan kembali. Memang agak aneh karena baru dilaporkan setelah peristiwa pelaporan oleh suami Kades, suami sendiri kepada pihak polisian terhadap Kades dan istrinya sendiri. Berarti ini udah jelas saling lapor begitu ya, antara suami melaporkan istri dan juga Kadesnya, dan sang istri melaporkan suaminya gitu ya? Benar sekali Mas Aryo. Oke, Bang Yurgo ini boleh dikasih tahu nggak informasinya untuk Kades Hadakewa sendiri sebetulnya statusnya seperti apa nih? Apakah memang single, duda, atau sebetulnya juga memiliki keluarga, mungkin memiliki istri dan anak juga? Memang Kades Hadakewa sudah berkeluarga dan memiliki istri dan anak. Oke. Kemudian hubungannya dengan si istri yang sekarang saling melaporkan dan terlapor ini juga seperti apa? Apakah rekan kerja atau mungkin hanya kenalan teman saja atau seperti apa hubungannya? Berdasarkan informasi yang saya terima memang hanya melalui chattingan dan juga bukan rekan kerja sih, kenalan langsung, melalui chattingan dan juga sudah lama berkenalan tetapi baru terjadi sejak 2018 itu. Oke. Memang sebetulnya kenalan awalnya teman gitu ya, bukan tidak ada hubungan kerja satu kantor gitu bukan ya berarti? Bukan Mas Aryo dan Mbak Indri, bukan. Sejauh ini nih, apakah kemudian sudah ada pernyataan dari MVR sendiri? Karena MVR ini cukup menarik ya, baru menuntut suaminya sekarang begitu ya. Seolah-olah kan mencari quote-unquote tuh pembenaran gitu Bang. Apakah yang membuat atau mendasari MVR ini baru melaporkan suaminya sekarang ketika sudah ketahuan melakukan perselingkuhan? Kami belum mendapatkan informasi yang pasti dari MVR sendiri, tetapi memang dari laporan polisi MVR merasa ditinggalkan oleh Igu, suaminya seorang guru, sejak dari 2018
2022 sampai 2025, 4 tahun yang lalu. Lalu memang MVR ini juga memang kekurangan biaya untuk anaknya, dan juga ada persoalan ekonomi keluarga, dan waktu itu ibu mertuanya pernah datang meminta sejumlah uang kepada MVR untuk membayar angsuran di koperasi, tetapi karena dia mengatakan tidak punya uang, lalu dimarahi oleh ibu mertuanya sendiri, dan mulai dari situ dia melarikan diri ke kedua orang tuanya di Kabupaten Lembata. Oke. Demikian. Nah, Bang Yurgo, berhubung ini sudah dibawa ke ranah hukum gitu ya, sudah ada tindakan saling melapor, dan statusnya sendiri dari pihak kepolisian seperti apa nih terhadap Kepala Desa Hadakewa yaitu Clemens Kawaman ya? Apakah sudah dipanggil dan diperiksa? Mbak Dri, memang Clemens Kawaman sendiri sudah dipanggil oleh pihak kepolisian dan saat ini sedang diperiksa, dan upaya pengembangan selanjutnya akan dilaporkan oleh pihak kepolisian. Dan memang istrinya sendiri hingga saat ini memang belum juga dipanggil. Sementara ibu tadi pagi memang saya sempat komunikasi juga, tetapi belum juga dibalas, dan mungkin sebentar pasti akan dibalas. Dan saat ini belum ada upaya dari pihak keluarga dan kepolisian untuk mempertemukan pasutri ini, pasangan suami istri, apakah diatur secara keluarga atau tetap dilanjutkan ke ranah hukum. Demikian. Berarti sudah ada upaya untuk melakukan mediasi, namun belum berhasil dipertemukan begitu ya Bang ya? Benar Mas Aryo. Oke, tapi kalau dari pihak polisian sendiri, strategi apa yang akan diberlakukan? Berhubung ini memang ibaratnya itu saling melaporkan ibaratnya. Seperti apa pihak polisi akan menanggapi adanya permasalahan ini nih Bang? Pihak kepolisian masih melakukan pengembangan kasus ini, dan hingga saat ini belum juga dilaporkan seperti apa koordinasi antara pihak kepolisian dengan kedua lintas keluarga. Demikian Mas Aryo. Oke, nah kemudian juga Mas ini kan terkait kasusnya menimpa kepala desa begitu ya, apakah ada respon dari masyarakat setempat, terutama mungkin dari orang-orang sekitarnya gitu terkait berita yang sudah simpang siur, sudah warawiri, dan ini sudah menjadi isu nasional juga nih Bang? Memang sejak banyak masyarakat yang menghubungi saya waktu ketika berita ini diterbitkan, ada yang menyayangkan sikap Kades karena memang dia berprestasi di tingkat nasional sebagai Kades terbaik juga. Tetapi karena secara manusiawi memang dia terlibat dalam kasus itu. Dan ada yang juga mengatakan membiarkan kasus itu berlangsung di ranah hukum supaya ada efek jera bagi kedua pelaku, tetapi ada yang menyarankan untuk kembali diatur secara kekeluargaan dengan membayar belis dari si korban tersebut. Demikian. Karena mau bagaimanapun seberprestasi apapun, tapi ketika memang melakukan kesalahan, maka perlu untuk diadili ibaratnya, dan perlu dijadikan jalan tengahnya agar kemudian menjadi win solution untuk semua pihak. Itu dia Detikers ya, dan ini menjadi contoh bersama begitu ya, bahwa justru sebetulnya ketika kita sudah berprestasi ya, kita tuh sebagai personal individu tuh makin diperhatikan justru ya, karena pasti banyak orang yang ingin tahu sebetulnya apa sih yang bikin lo tuh jadi berhasil gitu, pasti akan menjadi contoh bagi masyarakat dan seharusnya jadilah contoh yang baik. Terima kasih Bang Yurgo untuk informasinya, mudah-mudahan nanti ada keterangan lebih lanjut ya terkait kelanjutan dari kasus yang satu ini, karena saya yakin ini pasti masih akan panjang sekali jalannya terkait dari berbagai pihak yang sepertinya menuntut keadilan gitu ya. Selamat bertugas kembali Bang Yurgo, sampai jumpa, sehat selalu. Mari Bang Yurgo.